Sosoknya perempuan ya, dia berdasar merah, serem, matanya tuh gimana ya? Matanya biasa cuman kayak ada urat-urat, wajahnya tuh nggak enak dilihat. Kayak di feedback kejadiannya gitu, dia ngelihat cewek mau masuk WC, dia masuk, dia ke dalam, pipis, begitu dia keluar, buka pintu, itu cewek udah ada di depan dia. Temen gue ada yang ngarahin ini, lu tembak ke sana. Udah gua isi, gua tembak nih ke atas, ke arah atap mungkin. Tiba-tiba ada yang ngarahin di situ bro. Jadi gue pengen ke situ arahnya, gua bidik gua tembak. Terus kayak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam channel Tiru Misteri. Kali ini Tiru Misteri berkunjung ke sebuah daerah di daerah Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah di samping saya sudah hadir seorang YouTuber senior, seorang pendaki yang sudah melanglang buana di jalur persilatan pendakian. Ada Kang Arya Sena. Sehat Kang Arya Sena. Makasih nih dari Tiru Misteri sudah disambut baik, sambut baik ramahan beliau, dan alhamdulillah benar istilahnya support banget ke channel-channel di Tiru Misteri yang ingin masih kembang ya Bang ya. Kali ini kita berada di sebuah pemakaman Unggut, di mana pemakaman terdapat sebuah petilasan, dan petilasan ini nanti bakal dibahas oleh Kang Arya dalam sesi kupas misteri. Kang Arya, ini kita di pemakaman Ulul di daerah Kang di sekitaran Jaksel ya Kang ya. Yang menarik tadi pas sebelum kesini, selain memang ini pemakaman Ulul, Kang Arya sudah cerita nih mengenai sebuah petilasan, di mana katanya konon petilasan ini ramai bisa agak sedikit diangkat nih Kang. Karena bagi kami, saya sendiri pribadi ketika kesini nggak tahu, cuman tokohnya itu tidak asing gitu Bang. Gimana Kang Arya, bisa diceritakan ya? Iya, jadi ini kita masyarakat sekitar mengenal makam ini atau petilasan ini dengan makamnya Baba Lipa atau Kong Lipa. Menurut warga kita sini, Sebutan warlok ya? warga lokal. Tetapi karena tempat ini banyak diziarahi oleh orang-orang Banten, Bogor. Nah, kebetulan waktu itu masih sering main di makam ya, nyari aneh-aneh. Jadi dengar mereka mengatakan, ada yang mengatakan ini petilasannya yang Raden Kian Santang. Ada juga yang mengatakan ini petilasannya yang Raden Jagaraksa. Gitu. Itu yang orang-orang Banten sama ini ya, Bogor, yang bukan orang sini. Kalau orang sini hanya tahu ini tempatnya Baba Lipa. Dan ini dari dulu, dari sebelum semua makam ini ada, tempat ini udah ada. Yang pertama ya Kang? Iya, yang pertama, nggak tahu dari tahun 1000 berapa lah, 1800 berapa gitu. Dan cerita soal apa sih namanya, karomahnya atau apa, ini banyak banget yang ngomong begini dan begitu karena sesuai keperluan ya, bukan untuk nyembah kuburan. Betul. Jadi kita kan menghargai aja, namanya kita orang lokal, kita tahu banyak banget lah di sini pusaka, terus ada hewan yang kadang-kadang kelihatan, kadang enggak bro. Jadi bukan hewan-hewannya ya Kang? Jadi ada tokek sebesar ini nih, besar hewan. Ini dia warnanya agak pink gitu lah,
Tapi ya hari-hari tertentu ataupun malam-malam tertentu aja baru ada munculnya. Gua sendiri 47 tahun hidup ngelihat hewan itu baru sekali. Sampai sekarang nggak pernah ada lagi. Tapi banyak juga yang bilang sampai sekarang masih ada di sini. Ada. Nah, kalau lagi ramai di sini banyak bro. Ya satu orang-orang pakai ikat kepala putih. Ya pada datang pada datang ziarah malam-malam biasanya. Atau yang paling sering itu gua lihat suro biasanya. Karena ada apa sih biasanya kalau orang-orang kayak gitu dia dapat panggilan, bisikan atau apa kali ya. Betul. Jadi datang ke lokasi ini ternyata mereka dapat kabar ada yang mengatakan yang Tiga Raksa ataupun Raden Kian Santang. Nah itu lur semua sedikit cerita mengenai petilasan yang mudah-mudahan sih buat kita semua ya, terutama yang kendaraan Jaksel ini Kang ya, jadi tahu. Dan saya juga kesini jadi tahu nih. Karena ya kalau Kang Arya tadi bilang dengan sosok Raden Kian Santang kan sudah tidak asing lagi ya, khususnya bagi masyarakat Sunda mengenai sosok Raden Kian Santang. Nah tapi lur, bakal ada cerita seru lainnya dari Kang Arya sana mengenai urban legend yang ada di sekitar kawasan rumah Kang Arya Sena. Dan urban legend ini sempat ada interaksi khusus Kang Arya Sena nanti akan menjelaskan. Gimana nih Kang, urban legend apa nih yang bakal diangkatkan? Waktu itu sih sosoknya perempuan ya, dia berdasar merah, serem, matanya tuh gimana ya, matanya biasa cuman kayak ada urat-uratnya, wajahnya tuh nggak enak dilihat, kayak ada taringnya. Nah itu asalnya sih gua nggak sengaja gitu, karena kan daerah sini dulu emang rawan bro, walaupun udah ada kampus UP tapi masih banyak kebun, belum banyak kos-kosan kayak sekarang. Jadi masih rawan lah. Di sini juga tuh depan tuh rawan Kamboja merah. Wah, pohon-pohon mulu lah. Masih banyak kebun. Jadi background ini tahun berapa Kang? Ini sekitar tahun 94 ya, antara 94 95 ya. Kang Babai masih, kameramen kita masih berojol kan. Jadi pada itu awalnya anak kosan gua itu kesurupan terus ketakutan. Kebetulan gua waktu itu kan 95 kelas 3 SMA, dia baru semester awal nih kuliah di Fakultas Hukum. Sebut aja namanya Tembuja ya, atau Bunga lah ya sebetulnya, karena memang cuma beda setahun. Dan dia ngekos di tempat gua sering lah ke kosan dia tuh, karena kamarnya dia sama kamar gua tuh ada depan. Sebelum dia kesurupan tuh gue sering ngobrol, sering bilang, oh di sini angker ya? Gua di sini biasa aja. Padahal mah iya emang angker dulu ya. Iya. Si Bunga ini sering cerita dia suka kalau lagi tidur itu di rep-rep gua sih, itu kan ketindihan ya. Jadi kadang-kadang gini, karena gue bapak kos lah, taruh kata gue anaknya bapak kos ya, jadi kadang-kadang dia tuh ngetok kamar gua minta temenin, tapi gua nggak masuk ke dalam kamar, enggak, cuman di depan kamarnya dia gitu kan, karena ada depan kamar kos gua kan. Gua kadang suka nungguin tuh karena dia ketakutan. Nanti kalau dia udah nyenyak, karena pesan dia kalau gua udah tidur tutup aja pintunya toh gitu. Itu awalnya tuh sering kayak gitu. Lama-lama dia berani, akhirnya kan waktu itu gua juga sering naik gunung. Kalau nggak salah pas kesurupan pas gue lagi naik gunung, Nggak ada di tempat ya, nggak di rumah. Pas gue balik, bokap gue bilang, itu si Bunga kesurupan kemarin. Kesurupan apaan? Nggak tahu. Ngakunya sih, namanya siapa ya? Namanya Arum. Namanya Arum. langsung. Dengar nih, kesurupan namanya Arum katanya. Dia tinggal dari mana? Dari atas UP katanya, dari lantai 3. Gue agak merinding tuh bro. Gue bilang, oh ya udah. Terus dia mau pindah kosan. Bunga ini ya, Si Bunga, gue denger kan. Kebetulan itu hari Senin apa hari apa, pokoknya hari kuliah. Gue samperin tuh kamarnya, gue ketok. Habis sisa lah, gue tanya. Gitu dibuka sama dia, gue tanya, Kak,
kemarin ini kenapa. Jadi dia kesurupannya gini bro, di kampus itu kan ada acara sampai malam. Begitu dia lagi mau ke WC, di WC dia ngeliat perempuan kayak mahasiswa penampilannya, kayak mahasiswi di WC cewek. Dia cuek karena itu kan di depan dia persis masuk duluan. Nah dia ikut masuk tuh, kan di dalam WC itu kan ada satu beberapa ruangan lah gitu ya. Masuk dia pikir emang mahasiswa senior lah atau gimana, dia anak baru. Jadi dia masuk pipis, kok dia ngerasa ini kayak apa, kayak ada yang ngintip gitu loh. Ada yang ngintip, dia nengok ke atas, terus ada suara apa ya, suara kayak macam manggil dia tapi lirih gitu. Kalau kata kayak gitu kan, dia kaget, keluar, dicek semua. Kebetulan itu pintu kamar mandinya kalau nggak salah 3 nih, itu kebuka semua kan. Itu nggak ada orang, kaget kan dia. Kaget dia langsung lari keluar dari kamar mandi. Kebetulan ketemu lagi nih senior, ditanya, "Kak, tadi ada yang lewat nggak sini perempuan?" Ini cewek-cewek seniornya dia kalau nggak salah bilang nggak ada. Akhirnya nih, yang 3 ini akhirnya nggak jadi ikutan pipis tuh. Pada kabur semua dari lantai 3. Akhirnya kencingnya di bawah. Nah awalnya kayak gitu bro. Nah pas dia mau pulang ke kosan, dia berasa berat katanya, punggungnya berat, terus apa sih, pusing gitu kan, pusing. Begitu sampai kos-kosan, dia ngerasa ada di lantai 3 lagi. Tapi ini cerita dia, cerita semua ya. Tapi dia bilang, gue udah sampai kos-kosan, tau udah sampai sini. Tapi begitu gue tiduran, kok gue rasanya ada masih di WC di lantai 3 lagi. Nah di sini dia baru cerita. Jadi ketika dia ngerasa ada di lantai 3 lagi, itu baru kelihatan sosok aslinya. Jadi kayak di feedback tuh, kayak di feedback kejadiannya gitu. Dia ngelihat cewek mau masuk WC, dia masuk, dia ke dalam pipis. Begitu dia keluar buka pintu, itu cewek udah ada di depan dia. Terus dia ditabrak, ngomong, "Saya harum, saya dibunuh, dibuang di sungai UI itu yang kecil, selokan. Jasad saya sampai sekarang masih di situ, tapi sudah puluhan tahun nggak ada orang yang nemuin." Nah perasaan dia tuh ngobrol kayak gitu, tapi faktanya dia jerit-jerit kesurup. Gue waktu dia cerita merinding banget bro, merinding. Kebetulan waktu itu gue punya senapan angin. Gue bilang gini sama si Bunga, "Ya udah Bunga, kadang-kadang manggilnya Kak, kadang-kadang manggil nama." Gue bilang, "Ya udah nanti malam gue di sini, gue depan jendela situ, lu pintu gak usah lu kunci, tenang aja. Masalah yang lainnya gue nggak tahu deh. Ambil deh senapan angin, biasa bro, dulu kan masih kenceng-kencengnya belajar sesuatu lah ya." Itu jadi mimis teh, campur garam dulu tuh, campur garam terus dengan digit. Dulu sih masih sombong lah ya, masih anak muda, masih tanggung lah di sini ceritanya Pak, udah digaramin di sini cerita gitu, nggak bisa dibaca bacanya. Ijazah aja kan, gue ngijazahin banyak orang kan, baca intinya selawat ya, selawat. Terasa udah agak anget nih, karena kan kita tahan napas bro, gitu, tahan napas dulu kita alirin kan, udah agak anget. Terus sedikit aja dikasih belakangnya, "Ya Allah, bukan garam, bukan minus, bukan golok, bukan pedang, yang hebat Engkau. Dengan perantara mimis ini ya Allah, semoga makhluk-makhluk pengganggu yang ada di sini bisa saya tembak." Jadi waktu itu yang gue agungkan nama Allahnya, bukan masalah bacanya, bukan masalah salawatnya, nah, tapi Allahnya. Berasa tuh anget, udah. Cuman masalahnya ini kan yang gue jagain cewek, dia kalau di kos-kosan seksi bro. Aduh. Nah gue anaknya bapak kos kan. Bebas keluar masuk. Nah malam itu sebelum kejadian, maaf ya, malam itu sebelum kejadian, dia itu agak aneh lah tingkahnya.
Beda ya. pakai baju yang mau gue dapat, pakai daster yang segini tipis, kelihatan semuanya tuh bro. Gue lagi wirid, jadinya ngaco tuh bro. Sekali lagi maaf semuanya, sekali lagi maaf, mohon maaf. Yaudah, wah gue wirid berantakan tuh bro. Akhirnya aneh, dia nggak biasa begitu bro. Dia biasanya pakai celana tidur tuh panjang. Kalau ada gua sama sekali nggak pernah pakai baju tidur yang seksi. Cuman malam itu pas mau kejadian, gila, gue dibikin keringetan bro, beneran. Nggak dilihat sayang, nggak dilihat pengen gitu kan. Waduh. Dan dia tuh pura-pura tidur gitu, dengan posisi yang wow, bikin deg-degan banget lah. Cantik, mulus. Akhirnya, waduh, gue kebayang deh, gue tutup. Lo di depan rumah gue yang sekarang kebun, itu sebelah kiri yang bentuk pagar rupiah ada ponakannya gede. Dia ada sepelukan gini nih, tapi dia nggak terlalu tinggi, hanya batangnya aja gede. Itu nangkanya segede-gede gaban. Nggak tahu kenapa, pas gue lagi di luar, gue lagi zikir, ada yang bilang, "Tok, naik ke atas pohon nangka." Gue bilang, gue tangan ya, apaan sih? Ya soalnya gue di situ zikir juga kan, kordennya kebuka, masih ngelirik juga gitu. Wah itu gue udah banget gila. Gue bilang, berapa kali tuh gue tahan, akhirnya gue naik ke pohon nangka. Ini sudah gue taruh sini, udah gue taruh kantong, udah gue kokang, ceklek gue masukin dulu. Lu ngerti gak sih? Tiba-tiba gini nih, lu tembak ke sono deh, walaupun gak ada apa-apa, tiba-tiba ada yang ngarahin ini. Lu tembak ke sono, udah gua isi, gua tembak nih ke atas, ke arah atapnya Upin. Tiba-tiba ada yang ngarahin ke situ bro. Jadi gue pengen ke situ arahnya, gue bidik, gue tembak. Terus kayak ada gitu, kayak ada. Jadi si logikanya si Mimis itu kan nggak kelihatan loh. Tapi ini begitu sampai ke satu titik yang gue rasa dalam hati ada sesuatu, itu kelihatan kayak ada merah cek ke titik. Gue penasaran, mantuk lagi, isi lagi, bismillahirrahmanirrahim, isi lagi, tembak lagi, gue tembak, begitu lagi, kayak ada merah gitu. Percikannya makin gede lama-lama ya. Itu ada 10 kali gue tembak bro, lama-lama cak. Nah yang terakhir gue tembak sekitar yang 10 kali Mimis itu kelihatan tuh. Pelan-pelan berbayang itu bolong-bolong tuh, ada berapa tempat. Harusnya tuh gak kelihatan jauh, masalahnya dia di atas UP, di hubungan sama sih, di atap gitu loh, dia kan lantai 4, gue di pohon nangka, gak ada lah jarak-jarak 50 meter mah. Harusnya gak kelihatan loh lubang Mimis mana gedenya. Nah, begitu dia udah jadi full ya, pakai daster merah, baunya masya Allah, bau congek, bau bangke. Enggak, bukan bau busuk, bangke ya, bau bangke tapi lebih ke congek gitu. Ya gue enak. Dan apa? Nah itu kelihatan ya, sayang, kelihatan tuh bolong-bolong. Turun deh, nyamperin gue kokang lagi. Yang gue heran waktu gue gak takut, berani aja bang, kokang lagi, gue tembak, pas udah mau deket, terus hilang dia. Langsung dengan sombongnya, kalau cek Sunda mah berani-beraninya lu sama gua, lu nggak tahu gue siapa ya, lupa nih bahwa semua itu Allah yang punya. Sesuai dengan doa tadi, nggak ada yang hebat selain Allah. Tapi ketika ngerasa dia mental kehajar Mimis yang udah diisi dengan ayat-ayat suci dan selawat, rasa akunya keluar. Lu sekali lagi nongol, gue bantel, anak kecil lu gue sikat, gitu kan, sombong. Lu bawa kosan gue liat si gua udah tidurnya udah bener tuh, udah nyenyak, udah gua kunci kan pintunya dari jendela tuh, gua kunci, ntar jendela gua tutup. Pas gua lagi kunci, gua mau tutup, "Antong mana, aku takut." Lagi waduh gitu, anjir gua bilang, nih cewek banget gitu kan.
Jadi istilahnya gue balik tuh ke kosan cewek. Terus gue lihat dia tidurnya masih kayak begitu, posisinya nggak enak gue cewek gue lihat. Terus gue tutup jendelanya, gue pulang. Gue mandi, gue sholat tobat, gue tidur. Betul gue. Terus gue tidur nyenyak, tiba-tiba gue kayak feedback atau gue kayak flashback mungkin ke tahun-tahun 1900-an awal, dimana belum ada kendaraan bermotor, masih mayoritas di delman. Tapi kalau kereta api udah ada nih relnya. Jadi daerah sini tapi era-era 1800-an lah, ini masih hutan bro semua. Nah, pokoknya waktu itu gue perasaan gue di dalam mimpi tuh kembali ke situ. Terus gue jalan nggak tahu ke daerah mana, pokoknya dalam mimpi itu gue jalan, terus gue menyaksikan ada sosok perempuan, dia pakai kebaya gitu. Gue lihat kebayanya warna merah, baju atasan. Itu dia lagi dibawa pakai delman, bawa pakai delman. Yang bawa itu modelnya celana Parsi lah, bekar lah, cuma kayaknya perampok. Karena gue 2 kali ngalamin kayak gitu. Pas gue lihat, tahu-tahu pas gue samperin, kan dia dibawa ke arah kali gitu. Begitu gue samperin, itu perempuan yang gue lihat di atas delman udah dikali. Udah dikali, ini robek kok. Bajunya juga udah cabang nyamur. Dari sini juga keluar darah. Pokoknya gue taunya begitu, gue gak ngeliat kejadian lagi di ilhamnya, namanya gue gak tahu gitu. Ya. Terus dia ngomong, itu si jenazah itu bangun. Tapi begitu dia bangun kondisinya dalam keadaan rusak, rendam air gue ngasih. Mudah rumah, rasa. Dia bangun, lu ibu bukan apa? Aku ikut kamu ya. Gue bilang, ngopi nih, gue lagi ngopi posisinya. Baik ikut gua. Enggak, aku mau ikut kamu baik lah. Dalam hati, baik dari Hongkong, orang gua berantakan begini lah hidup gua. Melas tuh dia bro, melas, tapi tetep gua nggak mau tuh. Gua nggak mau, dia jatuh lagi tuh. Nggak, dia jatuh lagi tapi kondisinya jadi bagus lagi. Waktu dia berdiri kondisinya rusak banget. Rusak gimana sih jenazah perempuan. Terus gak lama gue udah ada di rumah lagi, posisinya mimpi, posisi gue lagi tidur. Gak lama itu gue ngeliat dalam mimpi ya, gue ngeliat jendela gue kan kaca nako. Itu kaca nako gue ada yang buka. Kaca nako kan cuma bisa dibuka dari dalam. Ini bisa habis tiba-tiba bisa ada yang buka. Kaca nako itu kebuka. Terus ada gordennya kan, gordennya goyang-goyang. Terus bayangan itu bro, gue lihat buat bayangan itu. Langsung gue berasa dicekek. Wah itu gue ngapain nggak bisa baca bismillah, bas gue nggak bisa. Ngapain nggak bisa? Akhirnya gue ingat, oh ya gue harus tenang nih. Kebetulan kan dulu emang belajar pernapasan ya, silat Haji Samenina. Gue tahan napas, gue gentak. Tuk, baru dia tahu. Itu pas melek itu bro, bener-bener kaca nako kebuka. Terus apa namanya? Kordennya itu, loh gitu kan. Gue kaget, mantap. Terus gak lama kamar gue tuh bau seperti ketika gue ketemu si Arum tadi. Gue colok, gue diam aja tuh. Udahlah. Gak lama gue ngantuk berat lagi bro, mata gak bisa ketahan bro. Gue tahan, gue coba zikiran. Sebut aja lah salah satu zikirannya, ya azimu Allah yang maha agung. Ya azimu itu kan harus tahan napas 100 kali ya. Dulu kuat. Gue tahan napas sih, mau baca ya azimu 100 kali itu dalam kondisi tahan napas nggak kuat bro, gue ketiduran. Nah ketika gue tidur bro, jalan nih bro, perempuan yang gue tembak, yang semalam gue tembak, jalan dia dari atas jalan. Itu awalnya kecil bro, kayak bangsa kita sini kita. Dalam arti jalan di udara anjir, kayak ada jembatannya ke bawah. Iya.
tek masuk ke kamar gua, diambil gua bro, dibanting, injek, dilempar ke tembok, balik lagi ke dia. Ini dalam mimpi bro, lempar ke tembok bisa balik lagi ke dia. Tapi itu rasanya sakit banget bro. Gua dilempar sampai era gue ingat lah omongan guru gue gitu ya, karena gue banyak banget punya guru gitu. Salah satu guru gue, kalau ngadepin situasi kayak gitu, mau baca kayak apapun kalau nggak tenang harus cuma, karena yang hebat bukan bacanya gitu. Akhirnya nggak tahu berapa lama tuh injek dibanting, gue tahan napas bro, gue nenangin diri, gue atur napas, jadi dalam posisi dilempar-lempar kayak gitu gue tahan napas. Gue nenangin diri, gue atur napas, jadi dalam posisi dilempar-lempar kayak gitu gue tahan napas. Gue nenangin diri, begitu gue dilempar ke tembok balik lagi ke dia, dalam mimpi itu langsung gue tampol. Gue tampol langsung melintir, ngapa jatuh, gue ambil. Gue tanya lu siapa? Dia bilang, kamu jangan coba-coba ambil harum dari saya. Harum itu istilahnya asuhannya lah. Cik galak banget. Gue bilang, gue kaget kan waktu itu, gue belum gitu nih gitu. Gue inget lagi, oh Harum itu berarti cewek yang gue temuin kayak kebaya merahnya. Gue tanya, emang kenapa? Jadi semacam jiwanya Harum itu dipegang sama dia, ngerti gak sih? Di tawanan dia, jadi semacam kayak gitu. Terus gue bilang, ini kalau nggak salah inget ya, ini urusan Allah kok. Begitu lagi ngomong si Harum kan nangis. Enggak bro. Ini dalam mimpi nih, tapi mimpi ini kayak nyata ya, kayaknya. Si Harum langsung meluk gua. Aku nggak mau ikut kamu lagi, kamu jahat. Ketika dia meluk gua, alhamdulillah bro, bau congenya hilang, bau busuk. Langsung gue pegang si Harum, jadi bro. Terus dia gue tanya, kalau urusan kayak gini, ini mah urusan Allah. Kalau emang lo masih mau nantang dan mimpi nih ya, ayo deh, mau di mana? Rum, kamu di sini mobil. Bilalah bro, kan gue masih ini ya, masih punya darah ya, darah raja lah. Gue nggak ngaku-ngaku nih, gue punya silsilah. Bilalahnya, ketika dia udah ngamuk, ada energi bro. Energi ini sering dikatakan orang sebagai, ada yang mengatakan yang memanah rasa, ada yang pokoknya banyak lah. Ini bukan gue yang ngomong, ini gue cuma menyampaikan omongan. Jadi ketika ngeliat energi ini, kaget nih si makhluk ini. Nggak pakai suara teriak, nggak pakai apa, langsung hilang. Megang kepala gue, terus megang si Harum. Nggak apa-apa Harum di sini. Udah toh, udah mimpi. Nggak lama beliau, gue cium tangannya beliau, gue bangun, kaget gue bro. Wah keringetan gue bro, baju gue berantakan bro, lecek kayak apa sih, tempat tidur gue acak-acakan sepertinya. Jadi kayak bener-bener gue dengelnya gimana sih. Nel, udah tuh lewat berapa hari, kalau nggak salah 7 hari. Jadi kalau ada mulai ini, gue mulai nanya nih pas udah sebelum 7 hari gue nggak paham tuh, suka ada bocongnya, ntar hilang, gue wangi, ntar bocongnya lagi. Gue nggak sampai udah 7 hari gue baru nggak. Oh si Harum nandain, karena kan gue taunya bocongnya kan. Begitu udah gue ngeh, itu kalau nggak salah sholat malam gue, sholat hajat 2 rakaat, gue diam. Terus lu tau kan posisinya kalau lagi diam, justru yang nggak kelihatan jadi kelihatan kan. Kan begitu merem, ini kan nggak kelihatan jadi kelihatan. Terus gue ngomong sama dia, lu kalau datang ke sini gak usah nandain pakai bocongnya, gue udah tahu, gue udah ngerti. Udah ya, lu kalau tinggal di sini, gue banyak aneh-aneh ya. Gue senang banget tuh si Harum, cantik banget. Tapi ya jin, entah jin entah kori, lu gak tau ya. Udah, dia tinggal di situ. Terus gue tanya tuh masalah sini, anak kosan gue si Bunga. Rum, itu kamu ngerti gak? Bukan ngomong kayak gini, ngerti gak sih lo? Kalau posisi lagi wirid, ini lagi nih ya, tanya. Ngerti gak sih kenapa si Bunga itu demo? Iya, karena si Bunga juga jarang lama. Dan itu emang dia tuh apa namanya, di
tanam sesuatu sama orang tuanya. Jadi si Ratu Merah ini gak suka karena si pegangannya itu memancarkan energi yang dianggapnya nantang. Terus gue bilang, ketika gue tembakin gue tantang gimana? Sekarang masih ada cuman nggak berani kesini. Emang kenapa? Ya itu ada sosok yang di belakang kemarin, makanya nggak berani kesini lagi. Udah tuh bro. Saya dan Arum ini akhirnya sampai 4 tahun bro, tepat. Sampai akhirnya gue pulang. Karena gue sebelumnya nggak tahu bagaimana cara pulang. Jadi setelah 4 tahun, ya gue bro udah ke suami istri, cuman sama jin. Nah disitulah kisah gue berhadapan dengan Ratu Merah tadi. Karena disebutnya Ratu Merah dia sama si Arum. Dan Arum itu setelah 4 tahun dengan izin Allah, akhirnya gue tahu cara membuat dia nggak berkeliaran lagi, bukan dalam artian lu mau roh kayak lu mau korin kayak, intinya semua udah dalam aturan Allah. Mau cara lu kayak gue itu perpisahan sedih dibuat karena dia teman tidur gue terus selama 4, dan gue bisa ngapain aja kalau di alam itu. Jadi udah kayak istri gue. Dan menurut kabar gue punya anak bro. Ya itulah bro, Panjang nih ceritanya nih. Ada pertanyaan nih Kang Arya nih. Berarti si teman anak kos yang Bunga ini seolah-olah didatangi sama sosok Arum ini untuk menyampaikan amanah dari si Arum itu, kalau nggak salah itu. Gimana? bisa jadi sih. Jadi si Arum ini kan dia dikuasain sama si Ratu Merah. Karena dia dikuasain sama kuntilanak merah, dia mungkin mencari lah bagaimana caranya dia bisa lepas nih. Udah sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun nggak ketemu. Nah kebetulan gua ada insiden dengan si Ratu Merah, sampai akhirnya dapat peluang. Mungkin dia ngimpi, gue dimimpin caranya dia terbunuh. Soalnya kan emang nggak nyambung nih, cuman akhirnya jadi nyambung. Ternyata jiwanya dia dikuasai orang ini, istilahnya di penjara, diikat atau gimana lah sama si Ratu Merah atau biasa kita kenal kuntilanak. Dan dia memang paling sangar bro di sini. Paling sangar bro di sini. Auranya ada, cuman alhamdulillah dengan izin Allah udah kapok, udah ketembak mimis kan gitu ya. Dari itu Raden Memanah Rasa. Bunga ini sendiri berarti dia mengalami kerasukan selain sama sosok Arum, tapi pernah juga sama kuntilanak merah. Pernah dekat. Jadi yang masukin si Bunga ini cuma si Arum doang. Kuntilanak merah enggak. Kemudian dia setelah habis kejadian itu kesurupan, terus gue jagain sampai selesai, sampai beres, sampai gue kuliah juga. Jadi kan beda liting doang, dia angkatan 95, gue angkatan 96. Terus ada tahun gitu kan, sampai dia tamat tahun 2000 dia masih ngekos di sini, dan gue deket lah sama dia banget. Berarti Kang memang nih sosok kuntilanak merah ini sebelumnya pada saat itu udah ramai Kang, ada penampakan keluarga. Kalau di sini sih dari tahun 80-an udah ramai bro Sosok itu. Iya, dan dia tuh adanya di tempat Arum dibuang jenazahnya. Jadi aslinya dia itu memang adanya di Jemblongan UI. Jadi dulu di sini urban legend paling terkenal kuntilanak merah Jemblongan. Nah Jemblongan UI inilah tempat si Arum dibuang dalam gambaran yang disampaikan sama Arum. Masalah bener apa enggaknya wallahu alam ya, gue nggak ngerti. Itu yang gue tahu gitu. Jadi tempat si Arum dibuang jasadnya adalah tempat berkuasa si Ratu Merah atau kuntilanak. Jadi kemungkinan besar memang jiwanya diikat atau gimana, ada hubungannya. Dan akhirnya dengan izin Allah dia jadi istri goib gue sampai akhirnya sampai sekarang tuh gue nggak ada kontak, walaupun terkadang mimpi ini anak lo udah besar gitu. Berarti sosok Arum ini selama pas menjadi salah kata pada saat itu tawanan dan tanda kutip belakangnya, apakah dia juga ngikut apa yang disuruh kuntilanak? Betul. Jadi dia tugasnya nyelakain orang. Kalau dia nggak ngikutin, dia disiksa. Ya kan setelah kita udah deket dia tinggal di rumah, banyak lah bro dia cerita sama gua. Jadi kerjaan dia tuh
biasa nih ada pengendara nih, nanti wujudnya dia kan jadi wujudnya si kuntilanak merah kan gitu kan, padahal itu bukan kuntilanak merah tapi dia, karena dia dipaksa harus mau tuh. Tiba-tiba mobil lagi lewat, dia nongolin diri di spion, kaget celaka mobilnya oleng. Berapa banyak kejadian di Jimbaran UI, soalnya kan turunan angker, belokan parah, patah kiri begini. Di situ pasti kejadiannya, karena apa? Pas turun kaget melihat ada sosok di spion atau di belakang, ngebut kan otomatis pengendara, nggak taunya di depannya tikungan tajam. Rata-rata kebaliknya di situ bro, celakanya sampai ada yang meninggal juga di situ. Nah itu yang diceritain sama si Arum, sampai akhirnya dia betul-betul betah. Dan ketika gua udah berburu sama Abah dari Sumedang, kata si Abah udah ini nggak boleh dilanjutin, nggak boleh, kamu harus selesai. Ini dulu semua cerita Kang Arya Sena ini sebenarnya sangat kental sekali dengan urban legend yang ada di UI ini ya Kang, ya kaitan erat dengan cerita-cerita karena di UI sebenarnya kan Kang Arya Sena tadi bilang sosok urban legend kuntilanak merah ini udah sangat terkenal ya kali ya. Tahun 80-an udah terkenal tuh di Jemblongan UI, namanya turunan Jemblongan UI kelas. Dan mungkin nanti dulu semua Kang Arya Sena ini cerita lain lagi yang menyangkut, karena tadi masih ada clue tuh. Ya semoga Allah mesti memberikan umur panjang ya, memberikan rezeki, juga kesempatan buat kita berjumpa lagi. Masih banyak cerita yang belum gue buka di mana-mana. Seru banget nih dulu hari ini, jangan ditambah suasana malam ini kita ada di pemakaman, jadi saya sendiri lur yang mendengarnya wah gila nih cerita. Dan kita sebenarnya gak jauh dari UP yang memang lokasi Kang Arya nembak. Deket itu depan. Dan tadi pun selama cerita ya kita mohon maaf ya, ada yang keganggu juga gitu kan. Jadi ya wajar lah, ini kan ada kehidupan lain di sini buat. Hanya saja mata kasar kita ataupun jiwa kasar kita nggak tahu, karena bukan jiwa sih, raga kasarnya kan nggak tahu, tapi indera yang lain kan dengan izin Allah. Kalau lu dengar tadi kan nggak enak. Dan jujur pas kesini udah nggak konsen sebenarnya gue, cuman ya alhamdulillah sih bisa untuk menjaga konsentrasi dan bisa buat konten sama Kang Arya. Jangan lupa dulu semua untuk komen dan like, subscribe Film Stream, dan dulu semua juga bila pengen lebih detail lagi melihat cerita-cerita Bang Arya ini, soalnya Bang Arya ini banyak channelnya juga ya. Bang Arya ada channel yang baru yang Bang Arya, selain Arya Sena 17 tadi ya, kemarin Arya Sena cerita pendakian. Bisa di share lagi Bang untuk channel baru nih. Channel baru gua LK21 dunia lain. Belum ada videonya. Subscribernya udah 500 loh. Luar biasa, baru sedikit video tapi udah banyak subscriber. Tapi buat dulu semua bisa tongkrongin juga ke channel LK21 yang Bang Arya. Nanti banyak cerita Bang Arya di sana ya Bang. Insyaallah dengan izin Allah, amin. Aduh Bang Arya nih malam ini makasih banget kita bisa dengar pengalaman mistis dari Bang Arya di Kumis ya, di Kupas Misteri. Mudah-mudahan Bang Arya nggak kapok nih Bang yang tadi itu misteri. Dengan izin Allah. Terima kasih dulu semua atas atensinya, dan mudah-mudahan channel Film Misteri bisa berkembang, dan mudah-mudahan Bang Arya juga sehat selalu Bang Arya. Mungkin dulu semua untuk tayangan kita kali ini mengenai cerita Bang Arya tentang sosok urban legend di daerah Jaksel ini bisa membuat dulu semua tertarik. Dan dulu semua, saya Sufyan Sauri undur pamit, mohon izin saya mau ke Kang Arya Sena, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.